Kita lanjutkan obrolan tentang VUCA ya, dan Dinarji bagaimana menyikapi si VUCA ini ya. VUCA-nya sudah, volatility sudah, uncertainty sekarang akan kita bahas. Pak Joko Murjono. Iya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat malam, pagi, siang, sore. Loh, kan yang nonton nggak pasti mau nonton kapan, ya kan? Uncertain waktunya kan. Uncertain. Yes, uncertainty itu yang saya tahu nggak pasti, Pak. Ini antara saya nggak paham atau saya malas baca. Jangan pernah malas baca lah. Tapi secara umum yang saya dapat adalah ketidakpastian. Yang tidak pasti itu sekarang atau ke depannya. Kalau kita ngomongin bisnis gitu ya, yang tidak pasti itu sekarang atau ke depannya. Kan masa depan setahu saya memang selalu nggak pasti ya. Ya, uncertainty itu saat ini nggak jelas. Gitu kan? Jelas. Saat ini tuh nggak jelas. Mungkin terlalu banyak informasi, data, atau fakta yang terjadi saat ini. Sehingga masa depannya tuh makin tidak pasti. Jadi kayak karena terlalu banyak data saat ini yang kita mungkin tahu, kita baca, tapi masa depannya jadi nggak pasti. Karena terlalu banyak alternatif yang mungkin bisa muncul gitu loh. Dan ini kan makin sering sekarang terjadi karena informasi itu kayak free flow lewat internet. Tinggal di Google aja udah mau tahu apa aja ada. Saking banyaknya, bingung mana yang benar, mana yang enggak, mana yang ramalan, kayak ramalan cuaca yang belum tentu juga gitu kan, hujan, petir segala macam gitu. Oke, kondisi-kondisi itu yang saya baca lagi, rajin loh saya hari ini ya, adalah dengan understanding katanya, ya untuk mengatasinya. Yang harus dimengerti itu apa? Apakah memang mengerti dalam artian, yo wes lah, saya terima, saya pahami kondisi ini gitu, atau gimana? Seperti tadi saya bilang, karena datanya banyak, gitu kan. Kita harus bisa membaca, mengartikan, menarik insights dari data itu terhadap bisnis kita, terhadap industrinya kita. Apa dampaknya, gitu kan? Karena yang saat ini tidak jelas dan masa depan yang terlalu banyak cabangnya, gitu kan? So mindset kita tuh harus lebih istilahnya googling sana sini, ngobrol sama orang, tukar pendapat gitu untuk meningkatin understanding kita, kita paham nggak sama data yang ada sekarang tuh seperti apa, fakta yang ada sekarang seperti apa. Ya tentunya ngobrolnya bukan cuman sama orang-orang yang istilahnya sepemikiran gitu, karena kalau nggak kita nggak dapat insights yang berbeda-beda nantinya gitu kan. Makanya hobi saya kan sepedaan, kayak tadi pagi ini kan sepedaan. Kadang-kadang kalau ketemu orang yang lagi naik motor atau apa di lampu merah ngobrol gitu. Dan ngobrol di lampu merah? Ngobrol di lampu merah karena kadang-kadang lampu merahnya kan lama gitu. Nah, dengan ngobrol sama tukang siomay, dengan ngobrol sama tukang bakso, ketemu sama teman sepedaan yang ternyata dia direktur, CEO atau VP atau apa gitu kan. Ya kita kan mengumpulkan banyak sudut pandang dengan orang abang-abang Gojek ngobrol gimana bisnisnya gitu. Kita ngumpulin semuanya, meningkatkan kepahaman kita terhadap sebenarnya situasi ini kayak apa nih sekarang. Nah itu butuh mindset, kita mampu dengerin orang gitu kan, terbuka terhadap pendapat orang. Kita boleh punya pendapat, tapi kita harus terbuka terhadap pendapat orang. Tujuannya adalah nanti kita mau narik insight. Jadi situasinya seperti ini loh, supaya kita makin mengerti, kita makin paham situasinya apa. Kadang-kadang ketika ngobrol dengan seseorang nggak sepemikiran itu yang nggak nyaman gimana gitu kan Pak ya? Nggak apa-apa, toh yang dia omongin tidak harus kita terima semua 100%, benar? I see. Kita hanya bicara untuk menarik apa pendapat dia. Justru malah kadang-kadang bagus dengan orang yang kalau saya bilang tuh ekstrim gitu ya.
kalau kemarin ngomong design thinking kan ada ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu kan. Nah, ini kita bisa taruh gitu. Ini orang yang benar-benar sudut pandangnya beda banget. Tapi saya mau dengar, saya ngobrol, bukan berarti saya setuju dengan dia. Saya hanya ingin mendengarkan. Jadi kalau mindset-nya itu kita terbuka terhadap opini orang lain. Tapi bukan berarti itu membentuk opini kita. Kita bisa bicara dengan siapa saja, gitu kan? Dari yang top level sampai yang paling bawah, gitu kan? Nah, inilah pentingnya kita punya juga prinsip yang kita pegang. Karena kita yang tahu bisnis kita. Nah, prinsipnya tuh apa? Karena masa depan yang tidak pasti ini, ya kita kalau kemarin pembicaraannya kan menentukan visi, kita harus pasti gitu kan. Tapi menjalankan ke sana actionnya itu kita sangat taktikal, fleksibel gitu kan. Nah, di sini juga gitu. Pada saat kita mengerti sesuatu, paling enggak kita bisa buat skenario nantinya. Jadi kayak eksperimen gitu loh. Skenario kalau ini terjadi sesuai dengan fakta analisa yang ini, berarti actionnya harus begini. Nah, itu kan kita meningkatkan antisipasi, meningkatkan kepahaman kita terhadap situasi tersebut. Oke. Itu Daniel. Nyambung makin lumayan. Saya tertarik sama kata-kata eksperimen tadi. Kalau kita sambungkan dengan topik-topik sebelumnya, berarti kita perlu punya mindset yang eksperimental, mau mencoba gitu, tidak takut dengan perubahan hal baru gitu-gitu. Ya, mindset eksperimen itu lebih ke arah kita belajar dari mencoba itu, dari prototype, dari kesalahan. Mindset eksperimen itu selalu mencari pembelajaran, selalu mencoba cara yang berbeda, selalu approach-nya ini, tapi lebih kepada kita belajar dari situ, supaya penerapan berikutnya kita bisa makin lebih baik, makin lebih baik. Oke, punya prinsip, ngobrol, mendengarkan, eksperimental, ya itu adalah understanding. Dan kumpulin data-data itu tadi dari orang-orang, bridging antara data yang dari sana, dari sini, dari sana. Gitu. Susah ya menghadapi VUCA ya Pak ya? Volatile kemarin harus gimana, uncertain harus gimana? Ya itulah makanya sekarang kan untuk mengerti VUCA banyak yang menawarkan kelasnya, itu istilahnya kan, untuk understanding VUCA. Tapi sebenarnya kalau kita mau setelah visi misi kita mau bertindak, gitu kan, bagaimana caranya? Actually kita menghadapi si VUCA-nya ini. Nah, salah satunya uncertainty itu pasti dialami oleh semua orang saat ini, ya kan? Dan ini makin cepat lagi perubahannya juga, gitu kan, dengan teknologi. Dan ini adalah sesuatu yang menurut kami di Dinarti, kita harus mindset kita tuh harus eco-friendly terhadap si VUCA ini. Kalau dari kemarin volatility, uncertainty. Besok kita akan bahas apa, Daniel? Complexity dan ambiguity. Kenapa C-nya saya selalu lupa dah. Baiklah, kita lanjutkan dengan complexity dan ambiguity di episode selanjutnya. Pak Joko, thank you. Thank you, Daniel. Thank you.